Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, pemirsa. Di sini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara melakukan editing kepada metadata artikel yang sudah disubmit ke sistem jurnal OJS 3. Di ini kondisinya kita sudah login sebagai jurnal editor. Kita masuk di bagian submission di sini, perhatikan kita ambil artikel yang hendak diedit metadatanya. Ini yang akan kita edit. Jadi apa saja yang bisa diedit dalam metadata atau apa saja informasi yang ada di metadata sebuah artikel itu akan kita ketahui di sini. Yang pertama tentu saja judul, yang kedua penulis, yang ketiga abstrak, yang keempat kata kunci, yang kelima daftar pustaka atau referensi. Hal-hal tersebut bisa ditambahkan ketika seorang penulis mensubmit atau memasukkan artikelnya ke sebuah jurnal, tapi bisa juga diedit belakangan, baik oleh penulis maupun oleh editor. Di sini kondisi saya sebagai editor, saya akan melakukan edit kepada metadata salah satu artikel di jurnal Amali, jurnal PKM ini. Proses edit metadata ini bisa dilakukan di semua tahapan, mulai dari tahap ketika artikel masih di submission, ataupun ketika sudah masuk review, atau bahkan ketika artikel sudah terbit sekalipun. Tapi tentu saja ketika artikel sudah terbit, semestinya metadatanya sudah valid, jadi tidak perlu dilakukan proses editing berikutnya. Kita masuk ke bagian atas di sini ada kolom metadata, editorial history, dan submission library. Kita klik yang metadata di sini. Bagian pertama adalah section artikel ini tidak perlu diganti karena memang sudah sesuai. Kemudian title atau judul. Ini sudah disesuaikan dengan judul yang masuk dan di-review oleh reviewer. Kalau ada perubahan bisa juga diedit di sini. Jadi tidak hanya diedit di artikelnya, di naskahnya, tapi juga di metadata. Karena metadata ini penting sekali. Prefix sama subtitle ini tidak perlu ditambahkan. Untuk prefix dan subtitle ini, khususnya subtitle yang saya ketahui, ini kalau diisi maka dia tidak masuk di bagian citasi artikel. Jadi sebaiknya semua bagian judul itu masuk di title saja. Apalagi kita lihat di sini ada tanda asterisnya ini kan ya, tanda bintang, sementara di prefix dan subtitle tidak ada. Jadi kalaupun tidak diisi tidak apa-apa. Kemudian bagian abstrak di sini ada, kalau mau ditambahkan atau diedit bisa diganti di sini, tapi saya tidak akan mengeditnya. Kemudian list of contributors atau daftar kontributor. Di sini ada penulis tunggal. Kalau misalkan penulisnya lebih dari satu, bagaimana? Bisa ditambahkan di sini. Jadi ada add contributor di sini. Kita coba. Untuk penulis dengan 3 nama, tentu 3 kata dalam namanya mungkin akan mudah karena tidak kesulitan. Ada 3 kolom nama di situ. First name, middle name, dan last name. Tapi bagi penulis dengan 2 kata atau 1 kata dalam namanya, yang harus dilakukan adalah mengisi first name dan last name saja. Middle name-nya dikosongi saja. Karena kadang-kadang ada penulis yang namanya 2 kata itu menambahkan tanda strip di middle name itu kurang tepat. Jadi misalkan namanya Ahmad nama depan, kemudian nama belakangnya misalkan Riyadi. Jadi ditambahkan di sini seperti ini. Ahmad Riyadi. Di middle name-nya dikosongi saja. Tapi jika namanya Riyadi saja bagaimana? Maka dituliskan 2 kali. Di first name-nya Riyadi, di last name-nya juga Riyadi. Untuk kontak kita tambahkan alamat email. Misalkan ini riyadi@universitas.ac.id. Ini sebagai contoh saja ya.
Kemudian negara, kan Indonesia bisa ditambahkan. Afiliasi bisa juga ditambahkan, fakultas. Misalkan ini Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Pajajaran bisa ditambahkan seperti ini. Kemudian peran Riyadi tadi sebagai penulis atau penerjemah. Umumnya sih sebagai penulis, jadi autor saja di sini. Dan karena Riyadi ini bukan prinsipal kontak, maka tidak perlu dicentang bagian ini. Tapi tetap harus dicentang yang bawah, karena untuk memastikan nama Riyadi masuk. Nah, kalau sudah betul bisa di-save di sini, tapi karena ini hanya uji coba, tidak usah kita save. Kalau sudah di-save tadi akan muncul di sini namanya Riyadi tadi. Kemudian keyword, tadi saya singgung ada keyword dan references. Untuk keyword, yang betul adalah seperti ini. Jadi satu kata enter, satu kata enter. Jadi bukan mengcopy paste 4 atau 5 kata kunci dari abstrak dimasukkan di sini. Bisa per kata, kata per kata. Dan referensinya ini masih belum rapi, akan kita edit dengan yang sudah dirapikan. Ctrl A, Ctrl V. Ya, sudah masuk. Tapi masih cukup panjang, harus dirapikan juga ternyata. Karena artikel tadi masih dalam proses review, jadi belum cukup rapi, saudara. Ya, nanti akan disesuaikan belakangan. Berikutnya akan kita save di sini. Kalau sudah selesai, ya. Setelah masukkan referensi tadi, bisa kita periksa di tab yang ada di sini, references. Dipastikan untuk merapikan, klik extract and save references di sini. Tadi sebagian artikel sudah kita rapikan ya, yang lain belum. Yang atas sudah cukup rapi karena sempat dirapikan tadi. Baik, itu tadi cara kita melakukan editing kepada metadata sebuah artikel di OJS 3. Dan sekali lagi, hal tersebut bisa dilakukan di tahapan yang manapun. Jadi editor bisa mengeditnya sambil proses review dan sebagainya berjalan. Terima kasih sudah menyaksikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Barangkali nanti ada kesempatan untuk membuat tutorial yang lain dari OJS 3. Dan salam literasi jurnal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.